Halo semuanya, kembali lagi di JKT48 TV. Aku Baby dari JKT48 Tim K3. Nah, kemarin tuh kan udah seru-seruan bareng kan. Ada Q&A sama adik-adik dari generasi 9. Sekarang itu gilirannya Q&A untuk akademi kelas A dari Gen 6, 7, dan 8. Weh, gimana ya kira-kira jawaban mereka untuk pertanyaan dari kalian? Langsung aja cek ya. Yang pertama ada dari Kak Satria Angoy. Kalau di rumah, kegiatan apa sih yang paling disukai atau sering dilakukan saat bareng ayah atau bunda? Oke, yang pertama, kalau di rumah itu kegiatan yang paling aku suka itu baca sih. Baca buku sih lebih tepatnya. Soalnya tuh kayak, tapi temanya tuh kayak fiksi, fantasi gitu. Karena menurut aku tuh kayak seru aja gitu kalau fiksi fantasi. Terus juga aku sambil nyetel lagu biar kerasa banget gitu feel-nya. Terus sering dilakukan saat bareng ayah atau bunda sama keluarga. Yang sering aku lakuin bareng mereka sih paling makan bareng, nonton TV bareng gitu kayak. Ya, it's so fun. Soalnya kan gak lucu banget kalau aku ngajak main petak umpet. Kasian orang tua aku, kayak mereka umurnya udah agak old gitu. Terus kalau misalkan aku ajak adik aku, nanti malah aku yang capek gitu guys, karena dia tuh emang beneran gak bisa diem dan kayak bikin capek lah. Pertanyaan dari Kak Zain. Arti dari nama Aiko itu apa sih? Nah, nama panjang aku kan Aiko Harumi Nangin. Nangin itu marga aku. Harumi itu artinya musim semi, dimana bunga-bunga mulai bertumbuh. Terus Aiko itu apa sih? Ai itu artinya cinta. Ko itu berasal dari kata kokoro yang artinya hati. Jadi Aiko itu tersayang, tercinta, lovely gitu. Dari Kak Jana, gimana cara kamu membagi waktu antara kuliah dan JKT dengan baik? Ribet nggak? Menurut aku sih yang penting manajemen waktunya ya yang baik. Jadi aku dari pagi sampai sore tuh kan kuliah. Nah, di tengah-tengah kuliah itu pastinya ada jam kosong dan pergantian jam. Biasanya aku manfaatin buat nyicil-nyicil tugas, atau kalau misalnya emang lagi capek banget, aku manfaatinnya buat istirahat tidur sebentar. Nah, kalau misalnya kuliahnya cuma sampai siang, terus kebetulan hari itu ada rapat organisasi, ya aku sempetin dulu datang rapat. Baru habis itu aku berangkat latihan. Setelah selesai latihan, aku biasanya ngelarin tugas aku yang tadi udah aku cicil. Jadi ribet nggak? Menurut aku sih kalau buat sehari-hari nggak ribet. Cuman kerasa ribetnya tuh kalau misalnya emang lagi pekan-pekan UAS atau UTS. Jadi kalau misalnya lagi pekan-pekan UAS atau UTS, aku ngorbanin waktu tidur aku sih buat belajar. Sekarang aku mau jawab pertanyaan dari Kak Aji. Pertanyaannya adalah, biasa kalau lagi sedih, hal pertama apa yang dilakuin biar sedihnya hilang? Kalau aku lagi sedih, biasanya aku dengerin musik. Karena musik itu kan bener-bener enak gitu denger, ya kan? Terus kayak apa ya, apalagi musik yang disuka gitu, yang musik yang disukain pasti ngerasanya kayak udah masuk ke dalam musik kayak itu gitu, jadi lupa sedihnya. Jadi pertanyaan pertama itu dari Kak Brian. Di, apa nggak mau potong rambut pendek lagi kayak waktu SMP? Rambut aku udah lulus SMA Kak, jadi udah susah diatur. Pertanyaan pertama yaitu dari Panjul. Pertanyaannya, kegiatan apa yang dilakuin selama self quarantine? Apa ada hal baru yang dipelajarin? Jawabannya adalah, aku melakukan kegiatan rutinitas manusia seperti biasa. Misalnya makan, membersihkan rumah, ibadah, lalu tidur. Dan hal baru yang dipelajarin tentunya ada, karena aku ngejalanin hobi aku sekarang. Seperti gambar, gitar. Oh iya, ini ada contohnya. Gambar, lalu main gitar. Pertanyaan dari Kak Gigi. Flora, kalau kamu punya satu permintaan yang bisa dikabulkan saat ini juga, apa yang kamu inginkan? Aku pengen jadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Pertanyaan pertama dari Kak Azari.
apa motivasi terbesar kamu berada di sini? Jadi yang pertama, aku pengen banget ngebanggain kedua orang tua aku. Yang kedua, aku ini termasuk orang yang kompetitif. Ngeliat teman-teman aku udah ada yang meniti karir jadi atlet memanah, model, dan sebagainya. Jadi aku memutuskan untuk bergabung di JKT48 karena hobi aku menyanyi dan menari. Dan yang ketiga, kalian termasuk motivasi aku karena dukungan yang kalian berikan itu menjadi penyemangat bagi aku di sini. Terima kasih. Nah, sekarang aku ingin menjawab pertanyaan dari Kak Cimit. Pertanyaannya adalah, Jessie, bakat apa sih yang ingin kamu kembangkan selain dance dan menyanyi? Nah, apa ya? Oh, kayaknya acting deh. Jadi gini, aku mau sedikit cerita ya. Jadi tuh dulu aku pernah ikut agensi modeling kan. Nah, di agensi modeling itu mereka tuh kayak suka nawarin, kamu mau ikutan acting gak? Kelas acting gitu. Aku tuh dulu sempet nolak, soalnya tuh aku nggak suka kan, aku nggak tertarik banget. Aku tuh anaknya dance banget dulu. Waktu aku ditanyain itu, aku nggak pernah tertarik sama main film, main iklan, main web series atau banyak lah gitu. Nah, waktu aku coba sekali doang, waktu cuma disuruh mami sih, kalau misalnya nggak disuruh aku nggak bakal mau. Katanya coba aja kan sekali. Waktu aku coba, katanya ternyata aku punya bakat, kayak aku cepet nangkep, terus kayak diajarinnya gampang gitu. Nah, di situ aku kayak mulai tersadar gitu loh. Jadi mungkin setelah ini ya aku mungkin bisa mengembangkan bakat itu. Pertanyaan aku dapat dari Kak Wendy. Kak Wendy nanya, kamu masih suka main Dota kan? Sekarang hero yang sering kamu pakai apa? Iya, aku masih suka main Dota, masih sering main Dota. Hero yang aku pakai sekarang itu seringnya Enchantress. Karena aku offlane, jadi sekarang aku lagi nyoba pakai Dead Prophet sama Bristol Back. Di sini aku ingin menjawab pertanyaan dari Kapion. Mira, awalnya suka nge-game tuh gimana sih? Game apa yang pertama kali bikin kamu ngerasa pengen jadi pro gamers? Pertama kali aku suka game itu dari kakakku, karena kan kakak aku pada suka main game gitu. Terus akhirnya aku ikutan juga, mencoba ikut main game juga. Ternyata seru banget main game itu. Terus pertama kali game yang ingin jadi pro gamers ya, aku ingin jadi pro gamers itu hampir semua gara-gara game PS sih. Karena kan dulu sukanya main game PS gitu kan, lebih suka main Resident Evil, terus juga Dynasty Warrior, terus Crash Bandicoot yang udah dulu banget. Terus akhirnya dari situ aku suka banget main game. Terus dikenalin sama kakak aku game online kayak PB, terus Dota. Dari situ juga aku suka main game online. Akhirnya sampai sekarang deh aku suka main game. Terima kasih. Yang pertama dari Kak Ahmad Fadila. Untuk Nunu, selain buat slime, hobi kamu apa lagi? Kalau aku selain buat slime itu biasanya nonton film. Pokoknya genre apapun tuh aku nonton gitu. Terus kalau disuruh pilih genre apa yang aku paling sering nonton tuh aku biasanya genre action gitu. Yang pertama dari Kak Victor. Gimana sih kesan-kesan kamu selama kamu di JKT? Ada kesulitan kah? Kesan-kesan aku pastinya kan seneng banget ya, siapa sih yang gak seneng jadi member lah ya. Karena aku tuh di sini bisa ketemu teman-teman baru, orang-orang baru, dan memiliki pribadi yang baru. Dan ada kesulitan atau enggak, pasti setiap member memiliki kesulitannya masing-masing. Kalau aku sih lebih kesulitan bagi waktu belajar sama waktu latihan gitu. Pertanyaan dari Kak Rama, satu lagu yang bisa balikin mood kamu itu apa sih? Kalau aku biasanya kalau nggak mood itu dengerinnya lagu Tulus yang judulnya Cahaya. Soalnya entah kenapa kalau misalnya lagi denger lagu itu ya moodnya bisa balik lagi aja gitu. Soalnya karena emang genrenya kan kayak jazz sama swing, jadi pas aja buat nemenin kalau lagi nggak mood gitu. Nah, pertanyaan pertama dari akun baik. Menurut kamu apa sih kelebihan yang kamu miliki? Cara kamu buat menarik fans kayak gimana? Menurut aku bakal meningkatkan potensi aku seperti acting dan modeling. Jadi aku akan menjawab pertanyaan dari Kak Almavira. Pertanyaan itu, apa yang membuat kamu semangat di sini sehingga kamu mampu memberikan performa yang semakin hari semakin meningkat? Jadi jawabannya itu karena aku di sini untuk bekerja, bukan untuk main-main. Jadi aku berusaha sebisa mungkin untuk menampilkan yang terbaik buat kalian semua. Jadi kayak dengan cara aku berlatih dengan sungguh-sungguh. Terus kalau misalkan kakak-kakak senior lagi perform, aku liatin satu-satu gimana sih caranya dia menampilkan dengan caranya diri sendiri gitu. Dari
Kak Agung Gunawan. Kamu bisa main gitar dari kapan dan lagu kesukaan kamu saat ini apa? Aku bisa main gitar itu pas kelas 1 SMP. Jadi waktu itu aku ngeliat teman aku main gitar. Terus aku kayak mikir gitu, ih keren juga kalau cewek main gitar. Nah dari situ aku tertarik, terus aku belajar main gitar sendiri deh. Kalau lagu kesukaan aku itu untuk saat ini Egg Letters. Yang pertama itu dari Kak Taya. Kalau misal dikasih kesempatan masuk JKT48 TV buat duet cover lagu pakai gitar sama Cika yang main piano, pengen bawain lagu apa? Lagu apa ya yang bisa pakai piano? Mungkin lagu yang sedih-sedih kali ya. Pertanyaan yang pertama dari Kanares. Gimana sih caranya buat suka pelajaran matematika? Menurut aku sih kalau mau suka pelajaran matematika, kita harus nanam mindset bahwa matematika itu seru. Karena menurut aku matematika itu kayak game sih. Kan kalau game itu kita harus nyelesain tantangan yang disuruh dalam game tersebut. Nah kalau matematika juga sama, kita harus nyelesain tantangan dalam bentuk angka, gambar, cerita-cerita juga. Dan pastinya gurunya juga harus seru sih. Karena aku punya guru yang seru gitu, jadi aku suka pelajaran matematika. From Kak Gerardus. Kamu kan suka dan deket nih sama kucing peliharaan kamu. Jadi seberapa pentingnya sih kucing peliharaan kamu itu di hidup kamu? Sebenarnya ditanya penting di kehidupan aku, ya penting banget sih kalau menurut aku ya. Karena waktu aku lagi ngerasa ngedown atau lagi ngerasa sedih, kucing tuh bisa jadi yang naikin mood aku gitu loh, jadi bisa senang lagi. Dengan lihat tingkahnya waktu lagi dia lagi tidur atau lagi main. Jadi bisa bikin aku ketawa lagi lah. Aku bakal ngejawab pertanyaan dari Zara. Kalau dikasih kesempatan buat jadi center di unit song di Satis Pajama Drive, mau jadi center lagu apa? Kalau aku dulu tuh pengen banget demo-demo. Tapi berhubung aku lebih tua daripada member akademi yang lain, aku pengen nyoba Jinjasugi sih. Soalnya kan supaya terlihat lebih dewasa gitu. Dari Kak Alvin, pertanyaannya adalah, ada nggak sih hal yang ingin sekali kamu lakukan tapi belum terwujud? Kalau ada apa ya? Kalau boleh tahu aja gitu. Hal yang pengen banget aku lakuin cuma belum kesampaian itu pergi ke pantai bareng sama teman-teman. Soalnya aku pernah nonton kayak di film-film gitu kan, orang-orang tuh pergi sama teman-temannya ke pantai kayak seru banget gitu. Terus aku juga pengen pergi ke pantai sama teman-teman. Cuma nggak pernah kesampaian. Jadi di sini aku bakalan menjawab pertanyaan dari Kak Bapis Ultras Indira. Ara lebih suka Garut bagian gunung atau Garut bagian pantai? Jawabannya aku suka pantai. Karena pantai atau lautan itu kayak lebih menegangkan gak sih? Dan juga ada kalimat, belumlah dikatakan seorang pemberani sebelum seseorang itu mengarungi samudra atau lautan. Wih, memang iya. Yang pertama itu dari Kak Gilang Pratama. Sejak kapan kamu suka camping atau semacamnya? Jadi pertama kali aku camping itu waktu kelas 5 SD. Nah itu lagi pelantikan golongan pramuka siaga. Nah semenjak itu aku suka banget untuk aktif di organisasi-organisasi kayak OSIS sama Paskibra. Terus itu tuh organisasi yang melibatkan kayak camping-camping gitu kan. Jadi seru banget deh. Dari Kak Maximilian AN. Kamu memilih jika kura-kura pasti karena ada filosofinya atau maknanya. Apa filosofi atau maknanya menurut kamu? Menurut aku makna kura-kura itu dia tuh binatang yang tangguh, keren, kuat gitu. Terus dia tuh juga pelan-pelan tapi pasti. Nah, udah lihat kan kalian jawaban-jawaban dari para member akademi kelas A? Nah, tapi bakal ada lanjutan part 2-nya nih. Makanya kalian harus subscribe, nyalain loncengnya. Jangan lupa komen dan share video ini ke teman-teman kalian. Dadah, sampai ketemu di video berikutnya.